Hero tabrak semuanya ada. Counter mengcounter, kita berharap nanti dari Rebellion adanya Wild Charge dan juga combo bersama dengan Tyrant Rage, Tyrant Reverse. Tapi jangan lupa, Fataling bisa menjadi kunci. Purify akan ada di tangan siapa? Ya, skor 1-1 sekarang sudah dikantongi oleh kedua belah tim. Sonic dan juga Rebel Squad. Mereka masih mengumandangkan tentunya support mereka masuk ke dalam game yang ketiga. Kita akan lihat apakah Onyx atau Rebellion Zion yang akan mengamankan game ketiga kali ini. Go to the land of down. Kairi yang akan ditempel terus nanti sepertinya sama Suns. Ini sebenarnya bakal jadi problem gimana caranya Rebellion Zion mereka bisa harus ngedinai Suns-nya terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya Angela mid lane-nya itu untuk masalah farming, masalah leveling akan lebih cepat dibanding ketika dia harus menjadi roamer. Dan untuk dari segi itemnya juga nanti dia bakal lebih cepat lagi. Nanti kan ada fleeting time, jadi akan ada hard guard yang lain bakal muncul di game ini. Ya, dan juga jalur rotasi dari Onyx ya. Sunskibo ini seakan-akan mereka ingin memotong pergerakan dari Rebellion Zion. Padahal ini sebenarnya adalah menciptakan satu ruang gerak agar Little Wonder bisa diambil oleh Kairi. Ya, dan yang menyebalkan dari Angela ini ya, gak cuma dari hardcore tau, Ya, puppet puppet string. stringnya itu loh. Iya, itu ketika diikat dengan tali silaturahim ya, benar-benar terikat dan akhirnya membuat ada breakthrough-nya. Iya. Itu gampang banget untuk dihajar rame-rame karena lawannya akan terdiam terpaku. Makanya tadi kok udah bilang kan, ini efek sisi dari Onyx lumayan banyak juga sebenarnya. Betul, apalagi dari Suns dia membawakan focusing mark ya. Jadi ada tambahan 6% damage lagi. Belum juga agility yang membuat dia jauh lebih cepat untuk kabur. Dan menarik, karena itu ada satu buah, begitu bukan Mystery Shock sekarang, udah diganti Bargain Hunter. Bargain Hunter. Gak 10% tapi 5%. Walaupun 5% tetap diskon. Tetap diskon. Tetap lebih cepat lagi buat dapat item-item yang dia mau. Oke, dan ada beberapa quantum card juga sempat terlihat di Vincent bersama dengan Heist Armor. Iya. Armor. Oke, tapi Keyboy belum level 4, tapi kali ini udah mulai diharas oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Dan first blood jatuh ke tangan seorang Haze. Tapi Kairi mulai datang dengan satu buah tembak so flat mengincar ke arah Rainbow. Audit Tizi menahan di area depannya dengan satu buah Tyrant Revenge. Membuat seorang Kairi harus mundur. Tapi Audit Tizi terlalu depan, masih punya flicker untuk mundur. Boots mengejutkan. Ternyata keberadaan dari seorang Boots bakal menjadi marah bahaya tentunya untuk pemain-pemain dari Rebellion Zion. Ya, final slash-nya udah dikeluarkan oleh Boots. Dan sekarang untuk turtle-nya ini mungkin gak akan ada kontes karena akhirnya akan berada jauh di bawah. Nah, untuk Rebellion yang mendapatkan objektif yang netral ini. Yap, dan objektif awal yang menurutku cukup bagus ya. Karena Rebellion Zion mereka harus bisa memaksimalkan Vincent. Dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan satu objektif yang memang di early harus bisa dipegang juga. Gio versus pribadi, Rebellion di tangan Gio kali ini. Sementara time prediction lainnya menuju ke arah Onyx. Namun Iya. teman-teman yang datang ke ML Arena mereka juga bisa mempredik ya. Tentunya dengan adanya QR code yang akan disediakan nanti sebelum in-game dimulai. Boleh. Dan tadi Oke, bakal mundur. Wow, Charge tentunya akan dibuka begitu saja. Tapi Kairi bakal coba untuk mengejar. Suns mencoba untuk memberikan sedikit efek slow dengan puppet string. Namun ternyata masih ada flicker yang digunakan oleh Cars untuk kabur dari kejaran 3 pemain dari Onyx. Purify hanya dipegang oleh Rainbow. Berarti tandanya teman-teman dari Onyx bisa aja untuk mendapatkan Fataling dari Keyboy ke arah 3 player lain. Di sisi masuk. Terrornya memang connect. Tapi kali ini cewek mencoba untuk membackup. Dan bahkan satu buah bandage dari Heist gak bisa menumbangkan pemain-pemain dari Onyx. Di sisi memang tumbang. Satu buah tembak softlet dibuka oleh seorang Kairi. Vincent masih cukup terlalu tanky. Namun hanya kehilangan auditizi saja dari pemain-pemain Rebellion Zion. Di rumput tadi Om, ada satu Fataling yang gak connect kepada siapa-siapa dan bahkan memaksa dari Haze Armor itu pakai Wesker. Iya, tapi ya sebenarnya gak ada masalah juga ya. Karena tadi ada inisiasi yang sia-sia dilakukan oleh Rebellion Zion. Jadi banyak waktu yang terbuang karena mereka menggunakan format ganking dan bahkan roamer mereka yang harus terculik tadi. Yoi. Dan ini dari segi itemnya kita memang melihat bahwa belum ada perbedaan gold yang terlalu signifikan. Masih menjadi item-item mentah aja tapi dari Faramis udah pegang ke arah Enchanted Talisman. Rainbow memaksimalkan cooldown, memaksimalkan mana regen. Oke, dan ya itu Starlim Sight juga sudah dibawakan oleh cewek yang berarti untuk damage-nya sebenarnya dia sudah punya di early game dengan satu item tersebut dan setup yang lain ini akan terjadi untuk area turtle. Dia sempat synchro vision tadi ke arah Heist dan itu udah makan 2 HP bareng ya. Jadi menurut aku Heist harus mulai berhati-hati kalau memang dia mau 1v1 dengan cewek. Easy masuk, Tyrant Revenge yang dihindari oleh cewek. Sementara Suns bakal coba untuk memberikan efek slow, immobilize ke arah seorang Auditizi dan cewek. Tidak akan terlalu extend tapi Vincent
berhasil untuk mendapatkan turtle-nya di area bawah. Satu buah fataling yang begitu baik dari seorang Keyboy, tapi tidak ada follow up. Kairi mencoba untuk tarik dulu terlebih dahulu, Keyboy memang hilang Boots. Dari garis depan masih bisa flicker mundur. Sementara Kairi bakal coba untuk memberikan sedikit damage tambahan ke arah pemain-main dari Rebellion Zion 1 versus 2 situation. Tapi Kairi berhasil ditemukan oleh seorang Hais. Perjalanan panjang Hais di bottom lane menuju ke mid lane karena butuh bantuan. Yap. Dan itu betul-betul bagus banget ya, karena Hais rela untuk meninggalkan lane dia demi bisa untuk mendapatkan atau memenangkan tim fight di Turtle tadi. Ya, itu momen Haisnya asik banget sih bisa datang ke sana. Walaupun akhirnya untuk outer turretnya harus direlakan, tapi mereka dapetin mid lane untuk outer turretnya. Berarti Betul. rotasi udah mulai terjaga. Rebellion masih lebih aman untuk bisa melakukan flanking. Dan untuk Purple Vaporit bakal terekspos lebih mudah. Ya, dan ini menjaga asa sebenarnya untuk Rebellion Zion tetap mendapatkan gold lead atas Onyx. Oke, tapi Keyboy fataling lagi ke arah seorang Hais. Kali ini target yang diinginkan. Dan cewek mencoba untuk memfollow dengan satu buah zaman force dibuka begitu saja. Sementara pemain-main dari Rebellion Zion tidak bisa untuk memberikan backup. Sehingga memaksakan Auditizi harus mundur terlebih dahulu. Wah, flicker udah digunakan, fataling udah keluar, targetnya ke Hais Amor. Bahaya tanda Rebellion juga harus berpikir gimana caranya menahan Hais Amor dengan nantinya gold altar dipegang oleh Rainbow, tapi dengan ada prediction, audience prediction. Oke, tapi Sans bakal coba diganggu sama seorang Vincent. Woi. Vincent sendirian, flashnya kena kali ini ke arah seorang Vincent dan bakal coba ditahan begitu saja. Vincent tumbang di area depan sebelum Tempest of Blood dari Kairi dikeluarkan. Ya, ini tim fight dari Onyx udah mulai berjalan rapi. Mereka udah nggak melulu soal fataling, tapi dengan Tempest of Blade bersama dengan adanya Hardguard. Ini mereka juga bisa setup sendiri tanpa ada equipment, no problem. Oke, ada si Halberd juga untuk Kars ini untuk mengantisipasi Angela yang nanti bakal masuk kemana-mana dengan efek heal dia. Jadi selain menambahkan efek damage, physicalnya nanti akan masuk dia untuk physical defense bagi Grok. Ya, menurut aku dari Rebellion Zion mereka mulai harus berhati-hati sih. Kalau mereka mau invasi ke area jungle yang dimiliki sama Onyx, mereka harus tahu keberadaan dari Boots dulu. Karena Boots ini selalu ngebuka inisiasi dengan Final Flash. Yeah. Dan follow up dari pemain-pemain Onyx ini lumayan cepat. Ingat, Sans gak berhenti cuma ngefokus ke area laning dari seorang cewek doang. Iya. Ini bahkan dari arah belakang mau ada flank. Oh, tapi kali ini Keyboy menahan lagi-lagi Hais Armor yang bakal coba dipanis begitu saja sementara masih mau lebih. Kairi bakal coba untuk mengejar karena Auditizi masih ada Puppet String bahkan kali ini coba ditahan dengan satu buah Tyrant Rage, namun immobilize effect dari seorang Sans memperhentikan keberadaan dari Auditizi. Satu buah Tempest of Blade dari seorang Kairi menumbangkan Auditizi. Rainbow dan juga Vincent tidak mampu untuk berbuat banyak untuk menyelamatkan hidup dari Auditizi. Lagi dan lagi keputusan menahan ultimate terjadi di game yang ketiga itu dilakukan oleh Kairi. Dia tahu betul teman-temannya udah mulai masuk, mereka bertiga bahkan. Oke, gue tahan aja, gue bakal Tempest of Blade ke orang yang tepat dan itu terjadi ke arah dari teman-teman Rebellion Zion. Ya, dan ini dimana dari posisi linknya juga tidak terlalu mendapatkan pressure yang besar. Jadi dia bebas untuk bisa dapetin si Hais Amor tadi ya. Iya. Yang ada di bottom lane. Karena sekali lagi, engage yang dilakukan oleh Auditizi miss. Terkena puppet string dan akhirnya muncul tadi buat Kairinya. Menurut aku Keyboy-nya sih yang create space-nya bagus banget. Dia tahu dia harus incer ke arah Hais Amornya. Jadi targeting dari Keyboy ini udah jelas. Dan sekarang gimana caranya PR dari Rebellion Zion ini biar nggak ngebuat Hais lagi ke pick off lagi dan lagi. Karena dua kali kejadiannya sama. Betul. Tapi walaupun tadi ada pertukaran ke cewek juga ya, cewek yang ditumbangin juga oleh Rainbow. Nah sekarang sebenarnya dengan udah ada mid lane yang dirontokkan oleh teman-teman Rebellion, mereka mungkin harus coba untuk bersama. Vincent dan Kars harus coba untuk gimana caranya supaya Kairinya nggak dapetin purple buff. Karena ini bakal bahaya banget kalau Kairi terus dimanjakan seperti ini. Ya, tapi sejauh kita melihat memang Kars selalu melakukan split push juga. Seorang diri. Dan terkadang dia bisa di-punish karena ya dia selalu berjalan sendirian. Dan lawannya kemarin kalau kita lihat Fanny Angela. Hari ini ada Link Angela yang akan menjegal jalannya Kars. Oke, dan Rebellion mereka secara nggak langsung udah ngedapetin 3 turret. Yang dimana mungkin Onyx mereka menang dari segi team fight-nya. Dengan team fight adanya Hardguard di tangan seorang Sans yang bisa masuk ke arah Kairi. Tapi masalah objektif Rebellion mereka bermain dengan objektif tapi Boots. Final Slice memang sudah dibuka, memaksa Rainbow buka satu buah altar. Dan tidak ada kalah kali lagi. Berkali speed dari cewek mencoba untuk mengincar ke arah Rainbow. Summon Force dibuka begitu saja. Dari Boots mencoba untuk menahan Vincent di area depan. Tapi cewek bakal coba diincar oleh Auditizi. Flicker bersama dengan satu buah Tyrant Rage. Namun tidak ada follow dari
dari pemain-pemain Rebellion Sion. Malah ODTZ yang terkena efek slow. 15 Kiboy datang dari area belakang. Memang Fatalingnya tidak bisa menarik siapapun, tapi Vincent mengembalikan dengan satu buah Retribution. Kars kali ini bakal menahan Kairi dengan satu buah Vultures, namun ternyata tembakan dari High Samur yang menumbangkan Kairi di garda depannya. Ini judulnya tepat sasaran. Tahu betul kapan Kairinya akan turun. Ditembak langsung dan akhirnya membuat dari Rebellion punya momentum untuk membalikan keadaan setelah goldnya udah didapatkan dan Lordnya berhasil didapat oleh Vincent. Iya itu dia, Lord yang tercuri yang menurutku menjadi salah satu spotlight kita juga ya. Karena Vincent setiap kali ada team fight yang terjadi di era Turtle dan juga Lord, dia selalu berupaya dan terkadang dia juga punya chance yang besar untuk mendapatkan objektif tersebut. Ya, retrinya on point sih dari Vincent ini. Jadi kayaknya kalau kontes di area objektif, menurut aku Kairi harus memperhatikan retri tersebut. Tapi ODTZ masuk ke cancel Tyrant Rage-nya dengan satu buah final smash dari seorang Boots. Sementara Zaman Force dibuka oleh seorang cewek, ODTZ garda depannya akan tumbang. Rainbow akan menjadi target kedua dari Onyx. Mereka mau coba untuk membalaskan team fight-nya kali ini. Sementara pemain-pemain dari Rebellion Sion mereka nggak akan terlalu mengambil risiko, tidak mau terlalu overcommit. Sementara Boots masih mencoba untuk mengusir Kars di garda depan dari pemain-pemain Rebellion Sion. Dan tiba-tiba kita harus menahan terlebih dahulu. Pause di menit ke-11 kali ini. Sembari Lord yang memang berjalan di area atas. Mungkin dari Lordnya bisa dibilang agak sedikit sia-sia. Betul. Karena teman-teman dari Rebellion nggak bisa untuk mempertahankan angin segar yang masuk ke dalam tubuh mereka. Di-cut langsung oleh Onyx. Kehilangan player-playernya dan akhirnya sekarang membuat dari Rebellion. Gimana caranya mereka yang bisa lepas dari pressure kayak tadi? Iya, apalagi tadi waktu memang ada kejadian juga tim fight-nya ini yang cukup rapi ya tadi. Waktu memang ada setup Tyrant Defense Tyrant Rage yang lagi dimainkan oleh ODTZ. Dikeluarkan langsung Final Slash yang sepersekian second meng-cancel hal tersebut. Dan langsung arah angin berbalik dari sana. Itu efek snowball yang sangat-sangat cepat sekali dimiliki oleh Onyx. Sedikit terlambat mungkin ketika tadi Lord udah datang. Udah dipok sama teman-teman dari Rebellion. Agak sedikit terlambat karena linknya ada di atas. Walaupun mobilitasnya tinggi, tapi Kiboy-nya juga barengan sama link dari Kairi. Pengen coba untuk dapetin ke arah player-player dari Rebellion. Mencoba untuk mungkin mendapatkan ke arah marksman-nya kan. Iya. Dan juga Heist-nya ini ya untuk late game ini tadi kerjasama yang bagus antara Grok dan juga Heist tadi ya. Kena wildcard kan langsung kena tembak tuh tadi tuh. Iya. Cepet banget untuk inisiasinya dan memang menunggu Tempest of Blade yang sudah selesai. Betul. Ya tapi semuanya memang ya sekali lagi ke reset. Ini banyak hero atau ada hero momentum yang dibawakan oleh Onyx. Itu udah warning sih Om menurut aku. Damage-nya Heist berarti udah sesakit itu sekarang. Ini Beatrix. Yoi. Ya ini Beatrix yang ya udah kita tahu kalau kita memang inisiasi kita cepet bola terus salah ada sedikit miss move di sana bisa langsung ke punish di biru, Rainer atau mungkin dengan beda trades dia. Tadi sempat Wesker lagi. Iya. Ya ada Weskernya. Tapi ada Atlas dan juga Harim. Ini combo yang bisa dimainkan oleh Onyx. Kalau memang mereka mau membiarkan Kairi jalan sendirian, mereka bisa nge-defense. Atlas angkat total link-nya sama Forsivar. Itu berkali-kali juga terjadi Betul. soalnya. Bagi di area team fight panjang. Yap. Munculnya melepas Kairi dan gak melulu sekarang kita melihatnya Suns, Angelina Jones masuk ke Kairi. Tadi sempat juga masuk ke cewek. Yap. Dan kalau dari ada mungkin build setup comparison atau perbandingan dari build Hufra nih ya. Dengan orang yang berbeda dengan hero yang sama. Ini jelas ada perbedaan yang cukup mendalam. Karena dari Kiboy, dia membawakan Quantum Charge. Jadi ketika ada pasif yang bakal dipakai oleh Kufra nanti, dia nambah movement speed-nya. Ya bisa kabur. Legendnya ya kan? tambah dikit lagi ya. Tambah dikit lagi juga dengan ya tambahan regen HP yang pasti lah 75 sampai 180 kan. Firmness juga dibawakan oleh dia. Jadi ada physical magical defense dari early game. Sedangkan kalau dari ODTZ ini ngebawain emblem tank. Memang sama untuk emblem tanknya, tapi dia bawa concussive blast. Jadi Kufranya ngasih damage lebih dan juga ngebawain vitality. Jadi ada tambahan lagi 250 HP untuk Kufra dia. Sedikit lebih tebal. Nah kalau urusan emblem atau build setup seperti ini, sebenarnya preference mau yang mana? Tergantung gameplay juga sih. Tergantung gameplay kalian, apakah kalian agresif dan pengen makan damage banyak? Jelas, ODTZ. Ya kalau memang kalian mau colong-colongan, langsung pakai Kiboy. Betul. Tapi yang udah pasti di sana yang sama adalah tenacity-nya. Udah pasti, wajib harus sama. Karena tenacity enak banget sih. Ya, karena dengan 50% HP kalian udah dia aktif tuh. Physical defense, magic defense plus 18. Dan mungkin dengan Kiboy pakai emblem seperti ini, dia sadar
temen gue di depan front laner gak cuma gue aja. Ada kids juga Betul. yang biasanya tebel. Tapi sebenarnya Tenacity ya, pos-pasin pakai sampai tanggal 8. Kenapa tuh? Di nerf. Sedih dong. Dia Dinner lagi, udah lagi populer ya, Iya. lagi trending. cuman Dia ya dinner. mau gimana, kita harus menerima. Berarti nantinya kalau bisa ada yang di nerf kan ada juga yang di buff dong. Iya dong, jelas. Ada. Iya Master dong. Assassin. Iya. Kalau nggak salah, kalau nggak berubah ya, kalau nggak Nggak berubah ya. Ya, kalau bukan di patch ini ya mungkin di patch datang lagi lah. Habis Iya. tanggal 8. Tapi pasti berubah tuh. Apalagi basic common emblem. Iya. Jelas. Wah, Itu, aduh, Parah. itu regionnya sangat cepat sekali ya. Aku pernah ngetes pakai Cecilion, pakai Common Emblem, gak pulang-pulang. Lupa rumah ya. Lupa. Bayangkan pakai itu terus life drain yang dapat 3% kalau Iya. assist minion, ya kan? Pakai impure rage, Eh, pakai demon shield. eh. Saya di mana? Rumah musuh. Hilaf, sering hilaf biasanya. Lupa kalau pakai Cecil. Saya rasa biasanya saya sering pulang, tapi nggak pernah pulang. Aku dicariin orang tua. Kok Cuman nggak di ada sini yang- udah mulai rame ya. Momo dan juga Omawa nuansa di MPL Arena ini memang sangat berbeda sekali setiap seasonnya. Banyak sekali yang cantik-cantik, banyak sekali yang ganteng-ganteng juga. Matanya Omawa udah mendelik-delik gitu soalnya. Ya. Dan kalau melihat dari mungkin tipikal semua sih dari gameplay yang sedang terjadi sekarang ya. Oke, Boots kenapa nih? oh kayaknya masih ada Trouble kali ya? sedikit isu ya teman-teman ya. Jadi harap bersabar Oh, audio issue, oke. audio issue. Mhm. Oke. Biar player kita juga nyaman nanti mainnya di dalam in-game. Mereka ada Javu deh. Enggak, Enggak ya? enggak dong. Tenang, ada Marshall kita yang membantu. Enggak, bukan masalah ininya. Dejavu sama game ini. Oh, Karena bisa aja kayak waktu itu, aku inget match siapa ya? Waktu Onyx lagi unggul kayak gini ternyata bisa dikalahin itu waktu di... Ya di mana? yang lawan Dewa bukan? Iya. Iya, lawan Dewa. Ingat Yang aku. comeback ya? Iya, Oh. ini mereka lagi unggul banget loh. Mereka dengan hero momentum seperti ini loh yang dipegang dipimpin oleh Kiboy dengan atlasnya. Aku Ya. rasa Hero Revive cuma satu yang pegang. Nah itu dia sih, sebenarnya yang bahaya dengan hero momentum ini ada beberapa purify. Kita harus hitung kan, Atlas ini adalah hero yang maksa Iya, untuk mid goldnya pakai purify. Harus. Cuman tadi yang bawa ini kelihatannya cuma mid laner mereka, Rainbow. dan Bu ya. Yang berarti memang ada celah buat nangkep Beatrix. Iya. Gampang itu ngambil Beatrixnya kalau misalnya nggak pakai Purify. Susah. Karena Beatrix selalu di belakang dijagain. Kalau misalnya benar. Kalau misalnya tadi bareng sama Angel ceweknya saru bareng sama Angel sama Sun. Kan memang gitu. Mereka Atlas Harit Arlot akhirnya jalan bareng, linknya dilepas sendirian. Angelanya yang nggak tahu di mana. Oh iya. Ya Angelanya pasti bakal masuk maksimalin lah global presence dia. Iya. Main 4-1 dengan Main. Angelanya Main 3-1-1 ya. 3-1-1. 3-1-1. Iya kan bisa Iya. di mana-mana kan Angelanya. Kalau Bener. misalnya linknya di top, Angelanya di bottom, tiganya ini bisa ke tengah sebenarnya. Ya, Ya karena mereka bisa main harassment juga dan ini kan sisi besar semuanya Arlot Atlas Harit. iya. Bukan yang single target yang memang kudu harus dapetin satu hero. Tapi ya mereka bisa rame-rame aja, borongan gitu loh dapet hero-nya. Nih, tapi masalahnya dari Rebellion juga mereka harus maksimalin potensinya dari Havaramis sih cult altarnya. Yang menurut aku cult altar ini bisa jadi jaminan kalau memang setidaknya team fight-nya dibuka sama Onyx duluan. Karena kan biasanya Onyx ini bakal nunggu Kufra dari Auditizi nge-charge, Tyrant Revenge ya kan. Kalau sampai dapat satu pemain Onyx, nah biasanya tuh ada balasan dari Kairi dengan Tempest of Blade-nya. Tapi ada top 3. Minggu kedua junglernya ada Vincent, Kairi dan juga Super Cat. Ini Lordnya masih 100% di tangan Vincent. Di minggu Buset. kedua. Tapi ya minggu kedua kemarin ya. Minggu kedua. Ini history minggu kedua kemarin teman-teman. Tapi turtle rate-nya memang Vincent kayaknya takut kuya-kuya ya. Bukan. Iya. Kalau biasanya nih ada pemain yang memang win rate-nya atau total rate-nya kecil seperti ini ya, objektifnya dia. Ini berarti dia nggak terlalu fokus memang. Dia bakal ngelepasin turtle-nya. Karena yang ngapain mereka kontes turtle? Karena turtle yang sekarang nih, nanti next patch berubah lagi ya teman-teman ya. Untuk turtle yang sekarang Oh ini iya. bisa ada kompensasinya dengan dapetin plating go. Menangin aja, di mirror aja. Ada di XP nih, ganggu goldnya, suruh dia pulang paksa. Tapi next patch-nya bakal level 3 kan. Level 3 ya. Lebih cuan ya. Hah? Lebih Lebih cuan ngeri ketika- early-nya nggak sih? Lebih ngeri untuk hero yang ngandelin level 4. Iya. Ya kan jadi untuk assassin ini harus hati-hati banget. Udah pasti ke arah jungler itu. Nggak mungkin Betul. nggak. Level 3 berarti kalau mau assassin ya teman-teman. Julia. Kirain, game ya, kirain, tuh. kirain tadi mau sebut Ahmon. Enggak dong, kan level 3 dia Oh aktif iya. kan. Oh, Iya. Julian sih ya. Julian Cuma kan udah butuh punya level ultimate, 3 level udah 3. bisa. Apakah Julian akan comeback?
Belum tahu sih, aku Belum penasaran tuh kayak kemana ini hero ya. Ya, tapi Super Ken 75%. Kyrie 83,3 untuk Lord rate-nya. Kalau ngelihat secara keseluruhan overall statistik ya masih di Kyrie ya, karena turtle-nya juga ya better lah. Jadi masih ada objektif awal yang memang bisa dimenangkan oleh Onyx dan itu pun di atas rata-rata. Iya. Di atas 50% ya. Yang untuk Kyrie dan juga dari Super Cat. Objektif netral ini memang apa ya, aku merasa dari dua player Bigetron dan juga ini dari Kyrie dari Onyx. Main objektif Onyx selalu loh. Bahkan tadi di game kedua sangat dibuktikan gak ngasih sedikit pun objektif kepada Rebellion. Iya. Tapi ketika lawan ya bisa mengkontes juga. Nah di sini nih kita melihat dari Onyx mereka ada beberapa pertimbangan mungkin, apalagi kalau mereka memainkan Assassin. Jadi mereka harus bisa main ya mungkin lebih ke menciptakan peluang untuk Assassin ya kan. Tapi kalau Onyx kebalik, Assassin yang menciptakan peluang untuk teman-teman yang lain. Iya. Ya kan kelihatan banget nih Kyrie yang spacing kemana-mana dan akhirnya yang lainnya akhirnya show up semua. Langsung ikut dari belakang. Betul. Atau bisa ada yang flanking juga. Dan sekarang dibuktikan dengan link yang digunakan oleh Kyrie nih. Lagi nih Link nih, power. Hero power. Dan sepertinya Bapak Martial kita Buset. sudah menandakan, ayo kita bermain. Back to the Land of Dawn, tentunya yang sudah ditunggu-tunggu di menit yang masih menuju ke arah mid game kali ini. Di game ketiga antara Onyx dan juga Rebellion Zion. Ya, bentar lagi Lordnya akan segera muncul. Anak-anak dari Rebellion dan juga Onyx ini harus coba untuk benar-benar fokus memajukan cita-cita minion di top ataupun di arah bottom. Landing jauh ini akan jadi salah satu faktor. Apalagi udah ada Kyrie di sana. Ya, Kyrie ini apalagi dengan metode split push ya, bisa banget dibawakan oleh Kyrie. Ingat dia punya mobilitas yang tinggi juga. Suns sebenarnya dengan formasi 4-1 yang bisa dibawain sama Onyx, kayak biarin aja Suns yang coba untuk ngelakuin split push. Menurut aku ini juga cukup efektif karena dia punya hard guard, jadi bisa masuk instan ke arah pemain yang dibutuhkan ketika team fight-nya nanti. Ya udah dilakukan sama Suns. Dia udah muncul di situ di top sambil menantikan informasi di mana Kyrie berada. Itu yang mungkin dibutuhkan oleh Rebellion. Menantikan juga nantinya Boy membuat El Momento dengan Fataling. Ini bakal ngeri banget sih kalau ini bakal terjadi. Kecuali ya, kecuali Audin Easy bisa bikin momen juga dengan Tyrant Revenge-nya. Masalahnya Tyrant Revenge ini bakal ngincer siapa? Dia harus ngincer ceweknya. Tapi sempat kejadian kan tadi tuh sebelum waktu team fight Lord pertama. Tapi masalahnya follow up-nya nggak ada dari pemain-pemain Rebellion Zion. Sehingga dari Auditisi berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Onyx. Dan Vincent yang memiliki Lord rate 100% kali ini sudah mulai melakukan poke ke area Lordnya sementara Wah. mencoba mengejar balik, tapi Kyrie berhasil untuk mendapatkan retribution dan Heist tumbang di tangan Kyrie. Sementara masih mau lebih, kali ini Auditisi memang hilang begitu saja. Clown-nya connect ke arah seorang Vincent kali ini, tapi ternyata Appreciate What gak bisa menumbangkan pemain-pemain dari Onyx, dan cewek berhasil untuk menumbangkan pemain yang begitu penting yaitu Vincent. Tapi ternyata Rebellion Zion kehilangan momentum Lord mereka. Retri on point lagi dari Kyrie. Ditambah dengan TPS of Blood masuk ke belakang. Dibuka dengan baik oleh K-Boy. Dengan Fataling dapetin cara 3 player. Menyisakan Kars kali ini bersama dengan Rainbow mencoba untuk melakukan defense secepat mungkin, tapi Rebellion Zion mereka masih bisa untuk melakukan defense harusnya karena Lord kedua meskipun sudah berjalan ke area bawah, cewek akan lebih fokus untuk menumbangkan turret base-nya saja. Oke, ini masih ada satu penetrate yang mungkin bisa dilakukan. K-Boy? Hati-hati K-Boy, hati-hati K-Boy. Bakal coba ngincer ke arah Heist, tapi tidak ada follow up-nya. Fatalingnya memang connect, tapi cewek berada di depan. Fokus kali ini ke latar dibuka oleh seorang Rainbow, tapi masih mau lebih. Ternyata terlalu dipaksakan. Tahunnya memang connect ke arah seorang Boost, tapi kasih hilang di tangan sana Kyrie. Masih mau lebih, double kill diamankan. Tapi Kyrie triple kill ke arah seorang Heist. Masih mau lebih, Boost bakal coba untuk menahan assist kena dua pemain. Maniac. Dan Rainbow hampir saja bisa di wipe out, tapi Maniac lagi dan lagi untuk seorang Kyrie dan Onyx berhasil untuk membungkam Rebellion di game yang ketiga. 3 kali total Maniac dipegang oleh Kyrie, memperpanjang tren positif dan membuat kemenangan untuk Onyx yang bermain sangat disiplin sejak awal game yang ketiga ini. Yap, dan Kyrie lagi dan lagi menunjukkan kelincahan dia apalagi dengan penggunaan Assassin, dan Onyx mereka berhasil untuk mengamankan game mereka. Dan memang terlihat agak sulit ya, tapi dengan satu kemenangan di Lord tadi dengan snatch steal dari Lord
situasi langsung sangat berbalik. Dan jelas dengan momentum hero yang dipakai, Atlas yang ada untuk mengangkat semuanya. Dan tinggal di follow up. Ya. Dan follow up damage inilah yang dimiliki Leonic. Itu momen sebelum end sebenarnya sih. Kenapa Kiboy ngejar ke arah belakang? Kiboy nggak mau sampai ada playground defense dari Beatrix-nya. Yap. Diincar di belakang, oh nggak masalah. Dan Immortal gue pecah, gue harus tumbang nggak masalah. Selamat teman-teman gue, terutama Kairi-nya udah kemasukan Angela, kemasukan Sans dengan Hardguard. Rata 4 orang maniak langsung bisa dikantongi. Iya, dan Beatrix lagi dan lagi ya, 2 kali jatuh di tangan Kairi tadi. Waktu tim fight di Lord dan bahkan buat di base juga tadi. Jadi memang inceran dia adalah pemberi damage yang terbesar untuk Rebellion Zion. Wow, maniak lagi dan lagi. Tadi di awal juga tadi. Iya. Maniak lawan maniak ya kan. 2 kali Betul. lawan 2 kali. Sekarang sudah unggul nih untuk maniaknya Kairi. Dan tadi Hais ya, jadi salah satu perbincangan mendapatkan maniak Betul. dengan Kairi. 3 kali untuk maniaknya Kairi. Ini memang Kairi bahaya banget kalau dikasih assassin. Iya, dan ini link yang tidak terjegal memang dari early game. Iya. Jadi agak susah memang untuk bisa menangkap dia. Dan timing sih aku bisa bilang buat Kairi. Karena dia licin banget. Kayak dia tahu kapan buat bisa, aku nggak mau team fight. Biarin teman-teman dulu yang team fight. Atau kadang juga kita melihat Kairi lah yang akan membuka terlebih dahulu. Baru yang lainnya ke follow up. Ya, aku melihat memang rapih, disiplin. Flex pick bisa menjadi jawaban lagi untuk Onyx. Ya. Selalu fleksibel yang kita pikir, jadi kita duga. Angela